Sini. Sana dulu. Sana dulu. Jun, baca dulu. Kenapa lagi? Di situ mungkin nih, apa? Anunya itu colokan itu. Jun, udah aktif enggak? Udah nyala? Hah? Dua. Mau dipakai nanti. Lalu Sama mic satu. dari mana? Banyak sekali. Ayo kita. Dari mana itu? Mantra kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul Beda cetakan gitu. sahlan. Baik, ikhwan dan akhwat fillah, insyaallah ya kum. Sebelum kita melanjutkan mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan, fadhol kita ada melaksanakan masalah pembahasan kita ini. Zahidatan. Ya, Mas. Dan mari fadhol Cuci kepala. Pemasangan cuci kepala. Ini? Iya. Oh ya. Ba'idatun. Pembahasan Sa'idatun awajah. Pertanyaan antum. Ya. Ambil kita. Ya. Mungkin antum dengan memahami ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan datang nanti. Ada pulpennya antum dulu. Baik, pertanyaan kan? Pertanyaan kan? Ada? Banyak. Sekali lagi, Anda yang sedikit semuanya ambil usul. ini kita Karena aku saya bilang dapat speedo kita sendiri. ambil, Usul? sebagai Berapa usul mana? kita. Anda mau Pertanyaan ngajar di yang pondok tadi itu? ditanyakan oleh Maghrib, bagaimana kalau ada ya, orang yang mengikuti pendapat sebagian ulama ya, berkaitan dengan tata cara berwudu ataupun pembahasan fikih secara umum. Ya, ini bukan cuma masalah wudu saja ya. Tapi ambil contoh kasus di sini, yaitu apa? Tadi membasuh tangan. Jumhur ulama mengatakan apa? Sampai siku masuk dalam anggota yang dibasuh. Wajib membasuh siku. Ada sebagian ulama mengatakan tidak. Bahwasanya siku itu tidak wajib tidak basuh. Karena kenapa? Ila di situ maknanya adalah lil ghaib, berarti sampai batas siku. Jadi bahasanya pembuka depannya siku saja, ya. Dalamnya siku tidak. Dan dia meyakini setelah mungkin ada sebagian orang atau penuntut ilmu ustaz yang dia setelah mengkaji pembahasan tersebut dan mungkin sebagian orang awam setelah mendengarkan argumentasi yang ada daripada dalil yang dikedepankan oleh para ulama, sampailah pasti dia sampai pada titik apa ini? Suatu pemahaman. Cetakan apa? Seperti contoh yang sekarang mungkin terjadi pada kita semuanya. Setelah kita bahas masalah ini, pasti ada yang kita lebih condongkan, baik. Bagaimana kalau dia condongnya misalkan dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya membasuh siku itu tidak masuk dalam perkara perintah membasuh tangan. Dan itu yang dia yakini. Baik, kalau dia memang yakini seperti itu, maka dia mengamalkan apa yang dia yakini. Dia mengamalkan apa yang dia sampai ilmunya. Tapi kalau antum tanyakan anak pribadi, antum tanyakan anak pribadi yang saya berpendapat, yang saya karena seperti yang kita sudah jelaskan seringkali kita sering ingatkan, ya, masalah fiqh itu adalah masalah dhanniyah. Ya, masalah fikih itu adalah masalah dhon. Ya. Mayoritasnya fikih itu adalah dhon. Apa itu dhon? Sangkaan atau dugaan. Ya, dan kita wajib mengamalkan dugaan yang ada pada diri kita. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika saya setelah mengkaji pembahasan tadi, sampailah pada suatu keyakinan saya bahwasanya perintah membasuh tangan itu mencakup perintah untuk membasuh siku. Ketika antum tanyakan kepada
Maka saya mengatakan tidak sah Lima wudunya. sahih annahu sallallahu alaihi wasallam Baik. berdoa maratan Tidak sah wudu antum tersebut. Antum harus mengulang. mengulangi. Tapi kalau dia mengatakan saya lebih condong pada pendapat ulama tersebut setelah dia mempelajarinya, apakah dia sebagai seorang penuntut ilmu, ataupun dia sebagai seorang awam setelah dia mendengarkan rekomendasi yang ada, dia ingin antum amalkan apa yang antum amalkan. Dan ini adalah perkara-perkara apa? Perkara-perkara ijtihadiyah yang mana di situ kita harus memberikan keluasan. Ya, karena argumentasi para ulama kita berkaitan tadi contohnya, contoh kasus lah kita mungkin pindahkan ya, tentang mengusap kepala tadi. Baik. Mungkin kita lebih perluas lagi ya, tentang mengusap kepala. Baik, kalau antum tanyakan kepada ulama-ulama kita yang bermadzhab Hambali, khususnya ulama-ulama di Saudi, ya Syekh, begitu kan? Antum tanyakan, Syekh, bagaimana hukumnya seseorang berwudu dia cuma mengusap sebagian daripada kepalanya? Pasti langsung beliau jawab, la yasih, tidak sahih. Baik, karena memang itu yang beliau yakini, itu ilmu, itu zon beliau. Baik, bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Baik, kemudian ketika antum pergi kepada ulama yang bermadzhab lain, contohnya Syafi'i, antum tanya kepada saya, mungkin kalau antum tanya ustaz-ustaz yang lain, ya, ustaz-ustaz yang lain, Ustaz, bagaimana hukumnya berwudu hanya membasuh sebagian kepala? Baik, mungkin dia akan mengatakan tidak sah, karena mengikuti pendapat dan juga argumentasi daripada mazhab Malikiyah dan Hanabila. Antum datang kepada anda mengatakan sah. Baik, sekarang antum mana? Ya, mana yang antum kuatkan? Sekali lagi saya dalam pembahasan masalah ini, masalah fikih antum harus mendengarkan dua argumentasi yang ada. Tidak bisa antum cuma dengar sana langsung selesai. Tapi antum harus dengarkan dalil-dalil yang ada. Setelah itu amalkan apa yang antum yakini. Karena kenapa ya ikhwan? Ya sepakat para ulama, kita sebagai seorang muqallid, kita sebagai orang awam yang tidak bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis secara langsung, harus berdasarkan petunjuk para ulama. Antum mengikuti satu mazhab, pendapat yang ada daripada pendapat, apalagi tidak keluar daripada empat mazhab tersebut, maka antum tidak bisa dikategorikan dolal, sesat, tidak bisa. Ya, paham? Ya, selama antum tidak meyakini kalau itu salah, ya, selama antum tidak meyakini kalau itu suatu yang salah. Ya, makanya kalau kita lihat daripada pembahasan para ulama dia tidak ada dalam masalah fikih. Ya, Anda belum dapatkan seperti sekarang pembahasan ini. Mengatakan Imam Syafi'i, anggaplah pendapat Syafi'i itu sesat dalam masalah fikih. Anda belum pernah dapatkan ya, ucapan para ulama berkaitan dengan masalah itu. Paling mereka mengatakan sahih atau tidak sahih. Sahih itu versi adalah versi ulama Syafi'i, ulama Maliki dan juga ulama Hanafi. Itu yang ada pada diri mereka berdasarkan dalil yang ada pada diri mereka. Ya, tapi kalau ulama Syafi'i mengatakan sahih. Dan saya bercontoh, ketika menanyakan masalah saya sahih dan itu yang ana yakini dan juga itu yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tapi bisa dipahami, kawan? Ya, masalah ini ada yang bertanyakan? Jika mengusap imamah, utamanya sama dengan mengusap seluruh kepala. Karena sebab Rasulullah melakukannya. Tidak. Bahkan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya disunahkannya untuk mengusap imamah. Itu saja. Tidak menunjukkan tentang keutamaannya apa? Mengusap kepala. Tidak sama sekali. Ya, hanya menunjukkan bahwasanya disunahkannya untuk mengusap imamah. Baik, kita perhatikan ya ikhwan, ya, saya kembali kepada dalil-dalil para ulama. Kita lebih santai karena alhamdulillah antum semua bisa ya. Baik. Coba antum lihat dalil para ulama kita, mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah dan Malikiyah dalam masalah pembahasan tadi. Coba antum lihat, semua para ulama tadi sepakat bahwasanya kepala wajib dibasuh. Sepakat, ijma. Karena pembahasan masalah mengusap kepala itu nas Al-Quran, tidak bisa dipalingkan maknanya. Baik, yang menjadi perselisihan adalah apa? Mengusap batasan kepala. Kapan itu batasan mengusap kepala?
Malikiyah dan Hanabilah mengatakan seluruhnya karena berdalil dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mayoritas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun hikayat daripada para sahabat tentang cara wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Ali, Utsman dan juga sahabat-sahabat yang lainnya menjelaskan bahwa Nabi mengusap seluruh kepala. Hampir semua hadis. Ya, mengusap seluruh kepala, mengusap kepalanya. Ya. Dan ada hadis yang menjelaskan daripada apa? Mughirah bin Syu'bah yang kita bawakan tadi. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap apa? Ubun dan juga dengan imam. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullah taala, dua hadis tersebut bisa kita amalkan. Tidak kontradiktif hadis-hadis tersebut. Bahwasanya apa? Ya, hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap seluruh kepalanya, dan itu mayoritas hadis yang menjelaskan hal tersebut. Itu menunjukkan tentang afdoliyahnya. Bahwasanya mengusap kepala itu adalah seluruh kepala itu adalah afdol. Ya. Adapun hadis yang menjelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cuma mengusap sebagian kepala, apa? Lil bayanil jawaz, untuk menunjukkan bolehnya melakukan hal tersebut, bolehnya. Jadi sekarang coba antum kembali, kita kembali kepada dalil para ulama tersebut. Baik, apakah kemudian dalil yang lainnya apa? Makna huruf jar, ini salah satunya kan? Makna huruf jar. Makna huruf jar. Huruf jar di situ adalah li tabarid, untuk menunjukkan makna sebagian menurut Syafi'iyah, menurut Malikiyah makna apa? Lil ilsaq, untuk menunjukkan apa? Sentuhan, ya. Ataupun ataupun maknanya ziyadah. Baik. Pertanyaannya, apakah Imam Syafi'i ketika beliau menerjemahkan bahwasanya huruf jar ba'd itu lil tabi'id, beliau keluar daripada koridor yang ada? Keluar enggak? Tidak keluar koridor kan? Berarti sekarang kalau antum mengatakan, misalkan kita berpendapat mengatakan tidak sah, baru antum memastikan baik Syafi'i salah, misalkan gitu kan, 100%, dan itu anggap lagi. Bagian dari sudut pandang mana antum bisa mau menyalahkan? Dari sudut pandang mana? Dan sudut pandang mana? Kecuali beliau mentafsirkan huruf ba disebut dengan sesuatu makna yang tidak dikandung oleh huruf ba itu sendiri. Bisa dipahami? Paham nggak? Baik. Kemudian daripada sudut pandang hadis, kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa, beliau tidak keluar daripada ketika menafsirkan huruf ba dengan bahasa yang tabi'id, beliau tidak keluar daripada koridor yang ada. Tetap ada dalam apa? Dalam ranah koridor yang ada. Kemudian kedua apa? Kedua, dengan kita pindah kepada berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis-hadis mayoritas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang mengusap seluruh kepala. Tetapi ada hadis hadis yang sahih yang menjelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cuma mengusap apa? Sebagian daripada kepala. Baik. Mengusap sebagian daripada kepala, menunjukkan bahwasanya apa? Boleh. Keluar dari beliau juga tidak memiliki keluar daripada koridor maksudnya pendalilan yang ada. Tidak. Beliau tetap berada dalam koridor yang ada dalam pendalilan. Baik. Mungkin ulama yang lain mengatakan Nabi SAW melakukan mayoritasnya melakukan mengusap kepala pada seluruhnya. Tapi kita ingat juga Nabi pernah mengusap sebagian saja. Makanya seperti yang dikatakan Nawawi, perbuatan Nabi mayoritasnya itu untuk menunjukkan afdoliyah, karena itulah yang paling banyak dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun Nabi mengusap sebagian itu menunjukkan bayan Jawas, menunjukkan tentang bolehnya. Ya, itu pendapat. Ya, sekali lagi saya kembali kepada pertanyaan tadi maghrib. Ya, maghrib dalam masalah itu Anda tanyakan anak. Ya, Anda jawab. Kalau Anda tanyakan bagaimana mengusap kepala, sah. Baik. Jadi ini pembahasan ini biasanya ummahat ini sangat perlu sekali. Biasanya kalau pergi umroh, kalau mungkin di rumah tidak masalah gitu kan. Tapi kalau pergi biasanya di keramaian,
mau berwudu kan kalau mengusap itu ya sebagaimana mazhabnya Imam Syafi'i Imam Malik ya, itu cara wudunya laki-laki sampai dengan cara wudunya perempuan. Cara wudunya perempuan mengusap sampai ke tengkuk, habis itu dikembalikan. Baik, kalau mazhab Syafi'i ya udah. Akhwatnya kalau memang sulit untuk buka wudu saat itu dia bisa membasuh sebagian daripada kepalanya bagian depan. Ya. Kalau antum tanyakan saya bagaimana, boleh? Nah, boleh. Ya. Sekarang antumnya bagaimana ya? Kembali kepada zonnya antum. Masing-masing kita punya zon tersendiri dan itu yang antum harus konsisten dengan zon tersebut. Baik. Ada lagi tanyakan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Bagaimana yang punya panjang? Orang punya laki-laki panjang sampai sini loh. Dia gondrong laki-laki sampai di sini lah, right? Baru dia berwudu cuma begini saja. Kalau misalnya ada mau ikut mazhab Syafi'i, anggap ada mau ikut mazhab Syafi'i. Padahal ada ya ikut gondrong sampai sini gondrongnya, right? Sampai sini. Dan dia berpendapat seperti mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Sekali lagi saya tekankan, ketika para ulama membahas tentang hukum bukan berarti mereka membahas tentang afdoliyah, ya, menganjurkan kita lakukan itu, tidak, sekali lagi ya. Tapi ada momen-momen yang memang antum sendiri perlu lakukan hal tersebut. Mungkin ada ya, cuma rambutnya di sini dan dia ambil air baru usap rambutnya sini, tapi tidak sah ya. Tidak sah. Rambut yang memanjang lewati daripada tengkuk itu, tempat anunya kepala, batasan kepala itu tidak dikatakan lagi kepala. Jadi yang dikatakan kepala itu, rambut yang boleh itu adalah rambut yang yang berada di kawasan kepala. Tapi kalau sudah keluar daripada kawasan kepala itu tidak dikatakan, karena perintahnya adalah wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Baik. Jadi di sini tidak sah kalau dia ada rambutnya panjang baru dia bisa usapnya di sini. Tidak. Tapi yang ada di bagian ranah batasan kepala. Di sini. Jadi ini kepala kan? Tapi kalau leher di sini tidak, leher bukan lagi kepala. Jadi ini batasan kepala, mana batasan kepala? Tengkuk, ini dia, ujung belakang kepala ini. Kalau sudah lewat dari situ, maka tidak sah, tidak boleh dia boleh usap, karena itu tidak dikategorikan kepala. Mungkin ada yang bertanya, tapi Ustaz, tapi dalam mazhab Syafi'i, ya, itu pendapat ya, saya mungkin tadi itu yang dikatakan oleh ulama Syafi'i, dan juga ulama-ulama yang lain. Dalam mazhab Syafi'i kan boleh, kalau mencukur rambut itu kan boleh katanya tahallul, sebagian rambut saja, bagian belakang tidak apa-apa. Tapi itu tidak usah dibahas. Tapi ada pertanyaan. Adakah asar menunjukkan bahwa amalannya Imam Syafi'i itu betul-betul mengusap seluruhnya? Ini kan hanya qaul saja. Oh betul. Nah, di situ yang saya bilang, ya. Ana sampai sekarang, ana dari sudah sejak pembahasan masalah ini, ana berusaha untuk mencari. Ya. Anda belum dapatkan sampai sekarang. Siapa tahu mungkin antum ya, bisa membantu kita semuanya untuk mencarikan, ini sangat penting sekali. Ya. Tapi saya bilang tadi, ya, pembahasan kita di sini adalah para ulama ini membahas masalah hukum. Membahas masalah hukum itu berbeda dengan masalah amalan, apalagi para ulama kita. Coba antum lihat sendiri. Ya. Saya pernah dapatkan pembahasan tentang hukum hijab, cadar gitu kan? Baik. Di antara ulama zaman sekarang, ulama kontemporer, ia mengatakan cadar tidak wajib cara. Syalbani rahimahullah ta'ala, dia mengatakan cadar itu tidak wajib. Cadar itu sunnah jilbab. Tetapi coba praktekkan amalan praktek beliau. Apakah anak-anaknya dia yang pakai cadar? Apakah istrinya tidak pakai cadar, anak-anaknya pakai cuma buka wajah begitu? Tidak, Pak. Ya. Istrinya pakai cadar. Istrinya pakai cadar. Karena kenapa? Ya karena itu adalah para ulama. Para ulama itu berbeda. Pembahasan masalah qaul itu ada ranahnya. Mereka berbicara tentang hukum. Apalagi masalah seperti ini, sah tidak, ini perlu dibahas untuk memberikan edukasi penjelasan kepada masyarakat. Karena ini berkaitan dengan ibadah. Tapi kalau amalan tidak, para ulama kita itu adalah orang yang cinta dengan sunnah Nabi SAW. Makanya para ulama sepakat bahwasanya yang sunnah, apa manfaatnya dalam memikirkan sunnah tersebut? Mustahab.
Dan untuk apa? Supaya itu kita lakukan. Ya, supaya itu kita lakukan. Itu yang kita jadikan adat dan istiadat kita, bukan malahan ya, kita menjadikan aqwal Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i kan mengatakan sah. Na'am itu bicara hukum sah. Tapi bukan sekali lagi itu bukan menganjurkan. Ya. Tidak ada dalam pembahasan tersebut penganjuran daripada ulama-ulama Syafi'i yang mengatakan ya, lakukan begitu. Tapi bicara sah nggak sah, baik. Aku antum mau lakukan terus dari sejak lahir sampai mati, ya. Mana antum tidak pernah mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam berwudu? Anggaplah itu sunnah. Tadi saya pahami ya. Dan saya yakin ulama-ulama kita tidak seperti itu. Ya, ulama-ulama kita mereka adalah orang-orang yang cinta sunnah Nabi SAW. Bukan berarti ketika mereka mengatakan sunnah, ya sekali lagi bukan berarti mereka menganjurkan kepada kita awal-awal untuk melakukan sunnah ji. Ya, karena mindsetnya kita beda dengan kalau kita bilang sunnah ji, sunnah ji, gitu kan? Maksudnya totalitas dia dilakukan. Baik? Tidak. Baik, silakan. Ada lagi bertanya? Satu lagi. Baik. Ini kan yang kita bahas Imam Syafi'i itu rambut, bukan ras. Pemsahut berus itu. Nah, Ya. apakah bagaimana orang yang botak? Apakah dia pakai pendapat Imam Syafi'i? Apakah cukup dia rambutnya seperti itu saja? Ya. Dan apakah mengharuskan air itu kalau kita seluruhnya kita usap, apakah mengharuskan air itu kena kulit kepala semuanya? Baik. Ya, jadi pembahas dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wamsahu bi ru'usikum. Mengusap kepala. Baik, mengusap kepala. Yang diperintahkan adalah mengusap kepala. Baik. Sekarang bagaimana Ustaz? Kita kepala bagaimana ada rambut? Gitu kan? Nah, rambut itu tumbuhnya di kepala. Jadi ketika perintah untuk mengusap kepala berarti otomatis ketika kita punya rambut di situ yang diusap adalah rambut. Ya. Bagaimana kalau orang yang tidak punya rambut? Nah, yang tidak punya rambut berarti dia usap kulit kepalanya. Kalau yang ada rambutnya dia usap apa? Dia usap ini bagi apa? Rambutnya karena rambut itu melekat di atas kepala. Baik, bagaimana? Bagi yang punya, kalau dia punya rambut, berarti dia botaknya itu dia apa? Yang apa namanya kulit kepalanya, bahasanya gitu ya. Apa? Hah? Pelontosnya itu ya. Pelontosnya itu yang dia usap. Kemudian bagi yang punya rambut, maka dia punya kewajiban tidak wajib untuk menyampaikan apa? Air di dalam kulit kepala. Karena dia di sini cuma mengusap. Beda, usap itu seperti yang kita sudah jelaskan, beda antara mengusap dengan mencuci. Kalau mencuci ada air yang dialirkan. Tapi kalau mengusap kepala itu dia tidak, kalau mengusap tidak ada air. Hanya basah tangan tapi tidak ada air yang terbawa, kemudian kita usap. Ya. Baik, walaupun tidak basah. Pokoknya antum sudah usap sudah selesai. Maka sampai satu titik begini saja ada air satu titik, antum cukup, udah menurut mazhab Syafi'i. Baik, itu dia. Kita cukupkan pertanyaan antum semuanya. Kita sudah cukup ya. Tidak ada yang lain. Tidak ada satu lagi. Masih 3 menit. Jam 8 kita mulai lagi. Baik. Beda itu masjid. Imam Ibn Rushd ketika beliau menulis kitab ini, beliau menjelaskan alasan beliau menulis kitab ini untuk mudzakarah tentang masalah-masalah fikih yang dibahas oleh para ulama. Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Apa itu artinya? Bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid. Baik. Dan juga wa nihayatul muqtasid. Apa artinya? Awal permulaan bagi orang yang mau belajar mujtahid, ya, mau belajar ijtihad, memahami. Baik, wa nihayatul muqtasid apa artinya? Dan akhir daripada apa? Dan juga akhir daripada muqtasid, orang yang sudah cukup
Maksudnya dia sudah sampai belum apa? Pemahaman masalah fikih. Maksudnya ini apa? Ini bidatul mujtahid adalah tangga bagi orang yang mau belajar fikih dan juga apa? Ujung daripada orang yang sudah bisa pembahasan masalah fikih. Ya. Baik, dan beliau menyebutkan bahwasanya salah satu tujuan beliau menulis ini adalah untuk mudzakarah aqwal para ulama berkaitan dengan ru'usul masail ya, dalam fikih. Pokok-pokok pembahasan dalam masalah fikih terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat yang membahas tentang pembahasan fikih tersebut. Ya. Ataupun juga ya salah satu pendukung-pendukung daripada atau masail-masail yang memiliki kedekatan dengan pembahasan masalah apa? Masalah dalam ayat. Makanya antum lihat dalam kitab ini banyak masalah yang tidak dibahas oleh Imam Ibnu Rushd. Beliau cuma membahas perhatikan tadi ya. Masalah di sini pembahasan masalah apa? Wudu, cuma masalah niat. Tidak dibahas di situ kan? Itu ada kaitannya. Kemudian dibahas lagi masalah mengusap wajah. Ya. Padahal kan masalahnya banyak sekali pembahasan yang lain berkaitan dengan masalah niat. Begitu juga dengan mengusap wajah. Begitu dengan masalah-masalah lain. Berarti dia cukup ya, tidak dia cuma membahas tentang pokok-pokok tersebut. Baik, ada lagi? Baik, berarti kita baca. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa in salamna anna al-ba'a zaidatun baqiya ha huna aidan ihtimalun akhar wa huwa halil wajibul akhdhu bi awailil asma'i aw bi awakhiriha. Beliau mengatakan wa in salimna anna al-ba'a zaidatun baqiya ha huna aidan ihtimalun akhar. Baik, anggaplah kita terima ya bahwasanya ba di sini adalah zaidah. Ya. Ba di sini adalah zaidah atau li apa? Bukan. Ilsaq. Li ilsaq itu dia. Karena beliau dia sebutkan di sini ya. Di sini harus tambahkan. Ba di sini karena ini beliau anggap beliau mengatakan kepada apa? Jumhur atau mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Tapi bila kita anggaplah bahwasanya ba di sini adalah zaidah atau lil ilsaq, maknanya adalah zaidah atau lil ilsaq, baqiyaha huna, maka masih ada yang tersisa di sini adalah ihtimalun akhar, kemungkinan yang lain. Apa itu kemungkinan lain? Wa huwa hal wajib al-akhdh bi awalil asma'i atau bi awakhiriha. Apakah yang wajib itu kita apa? Mengambil dengan kadar minimal daripada nama tersebut ataukah kadar maksimal daripada nama tersebut? Maksudnya di awal itu permulaan, berarti kadar minimal maksudnya. Awakhir itu berarti totalitas. Akhir sampai akhir berarti maksimal. Baik. Sekarang ya pembahasannya apa? Tapi anggaplah di situ Allah Subhanahu wa taala kita ikuti ya. Bahwasanya lil isab. Bahwasanya apa? Ataupun li taukid. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala kalian, ilsab ya. Usaplah kepala kalian. Jangan melekatkan tangan kan? Tapi sekarang pertanyaannya, di situ adalah apa? Allah mengatakan apa? Masah, mengusap. Baik, itu seperti yang kita katakan dalam mazhab Syafi'iyah. Batasan, apakah kita ambil aqallul asma? Ya, atau apa? Aksarul asma. Kita ambil nama kadar minimal daripada nama tersebut, ataukah kita ambil kadar maksimal daripada nama tersebut? Contohnya kita seperti ya, disebutkan dalam pembahasan ini dalam masalah tumaknina. Bisa pahami kan? Baik, tumaknina itu merupakan rukun daripada salat. Tumaknina rukun daripada salat. Baik, pembahasannya. Berapa kadar minimal daripada tumaknina? Suat. Sebagian ulama Syafi'iyah kita ambilkan daripada ulama Syafi'iyah. kadar bacaan subhanallah. Baik, kadar minimal daripada ukuran tumaknina menurut Syafi'iyah adalah apa? Kalimat subhanallah. Itu kadar minimal. Bisa paham ya? Baik, kadar maksimal sekarang pertanyaannya. Ya. Kadar maksimalnya itu lebih daripada itu. Jadi perintah kita ketika kita diperintahkan untuk tumaknina, apakah kita ambil ya? Apakah apabila seseorang ya, diperintahkan untuk tumaknina dalam sholat,
kemudian dia mengambil kadar minimal daripada apa? Nama tumakninah tadi. Apakah dia sudah dikategorikan tumakninah ataukah belum? Ataukah belum? Tadi. Bisa dipahami nggak? Kalau kembali dari pembahasan usul kemarin itu apa? Ziyadatu 'alal wajib, gitu kan? Tambahan terhadap sesuatu yang wajib. Apakah dia wajib kita ambil yang itu, ataukah yang wajib itu boleh kita ambil yang pada kadar minimalnya. Nah, ini kembalinya khilafnya para ulama dalam masalah ini. Bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kalau Syafi'i yang mengatakan, nah, ya, bahwasanya kadar minimal, ya, anggaplah mengusap kepala bisa diperintahkan mengusap, tapi kadar minimal itulah yang apa? Walil isab, gitu kan? Nah, ambil isab, baik, sambil isab. Tapi kadar minimal daripada mengusap itu batasan kadar minimal apa? Ketika ketika kita sudah melakukan perbuatan yang sudah dikategorikan nama tersebut dan itu kadar minimalnya, makanya belum mengatakan kadar minimalnya itu adalah satu kali ya, satu helai apa namanya satu helai rambut itu sudah kadar minimal daripada membasuh. Adapun semua itu kadar maksimal. Apakah kita mau ambil yang kadar minimal ataukah kadar maksimal? Baik. Itu dia. Ya, kalau jumhur mengatakan kadar maksimal. Kan? Ustaz, apa faedahnya beliau sebutkan untuk kadar maksimalnya? Kan kalau kadar minimal menyatakan bahwasanya sah wudhu tersebut untuk kadar minimal. Kalau faedahnya untuk kadar maksimal, apakah mempengaruhi hukum atau enggak? Ini seperti tadi. Kalau mengatakan kadar maksimal, gitu kan? Kalau mau mengatakan kadar maksimal, berarti kadar minimal itu tidak diambil. Tapi sebenarnya dalam ulama Hanabila juga mengambilkan kadar minimal. Wajibnya itu seperti dalam pembahasan Ibnu Qudamah, gitu kan? Ya. Kadar minimal itu yang jadi patokan. Iya. Ya. Hanya saja mereka mazhab Hanabila tidak mengambil pendapat tersebut dalam karena di sini beliau tidak menggunakan pembahasan ini, tapi mengambil perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya semua perbuatan Nabi itu mengusap secara keseluruhan, dan fi'lun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau menjelaskan tentang apa maksud ayat Al-Quran wamsahu biru'usikum, usap kepala kalian, diperjelas dengan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sudah. Baik, lanjut lagi. Wa qala al-mu'allif rahimahullah taala al-mas'alatu sabi'atu min al-a'dadi at-tathlithu fil wudu'i. Ittafaqal ulama'u ala anna al-wajiba min taharatil a'dadil maksulati huwa maratan idza asbagha wa in itsnaini wa thalatha mandubun ilaihima lima saha annahu sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a maratan wa tawaddu'a marataini wa tawaddu'a thalathan wali anna al-amra laysa yaqtadi ila al-fi'la maratan a'ni al-amra al-warida fil ghusli fi ayatil wudu'i. Baik, lanjut. Wa ikhtalafu fi takriri masyi ra'si hal huwa fadilatun am laysa fi takriri fadilatun. Fadhahaba Syafi'iyyu ala annahu man tawadda'a thalathan yamsa'u ra'sahu aidan thalathan. Wa aktsarul fuqaha'i yarawna anna al-masala fadilata fi takririhi. Baik. Sekarang pembahasan yang berikutnya, setelah selesai kita bahas tentang mengusap kepala. Sekarang kita bahas mengusap kepala, pendapat para ulama berkaitan dengan masalah itu. Sekarang masalah sabi'ah minal a'dad. Pembahasan yang ketujuh daripada jumlah bilangan. At-taslisu fil wudu. Itu apa? Membasuh 3 kali anggota wudu. Ya. Beliau mengatakan, sepakat para ulama bahwasanya yang wajib daripada tahara, ya, a'dha, membersihkan atau membasuh anggota tubuh yang dicuci itu marratan idza asbagha, itu sekali apabila satu kali itu bisa menyempurnakan, bisa apa, membasuh seluruh anggota tubuh. Maksudnya ya, ijma para ulama yang wajib itu adalah satu kali. Ya, satu kali basuhan. Wajah satu kali basuhan itu ijma. Ya. Baik, satu kali basuhan. Apabila satu kali basuhan itu sudah membasuh seluruh anggota wudu tadi, wajah tadi atau anggota tubuh yang wajib dibasuh. Ya. Tapi kalau satu kali ternyata belum basuh semuanya, maka berarti wajib untuk menambah yang lain. Bisa paham nggak? Ya.
Kalau satu kali, ijma para ulama satu kali itu yang wajib. Apabila yang satu kali basuhan tadi itu sudah membasuh seluruh anggota wajah. Tadi misalkan kalau kita usap wajah, tangan, ya. Kalau satu kali itu sudah bisa membasuh seluruh anggota tangan kita, maka itulah yang wajib. Tapi kalau tidak, ternyata baru satu kali itu masih ada yang belum tersentuh, di sini mungkin belum basah, maka wajib antum tambah dua kali. Kalau dua kali juga tidak basah, wajib antum sudah keterlaluan namanya. Kalau dua kali tidak basah-basah. Dan antum bagaimana caranya mencuci tidak basah-basah sudah dua kali basuh tidak, berarti itu tidak sungguh-sungguh dalam berwudu, ya. Baik. Sudah paham sih ya? Kemudian beliau mengatakan, wa innal itsnaini wa tsalatsa mandubun ilaihima. Bahwasanya basuhan kedua dan basuhan ketiga itu mandub sunnah hukumnya. Ya. Baik, itu hukumnya sunnah. Lima sahha annahu sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratan. Sebagaimana telah sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah berwudu sekali. Ya. Mengusap kepalanya sekali atau mukanya sekali, tangannya sekali dan lain-lain sebagainya sekali. Wa inna mana lagi? Wa tawadda'a marrataini dan juga apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dua kali dan juga berwudu tiga kali. Ya. Wa li annal amra laisa yaqtadi illa al-fi'lu marratan wahidatan. Dan karena sesungguhnya perintah mencuci atau membasuh tidaklah mengkonsekuensikan kecuali melakukan apa? Perintah satu kali, betul kan? Betul? Perintah hal yang pembahasan nanti. Al-amr yaqtadi Al-amr yaqtadi tikrar. Baik. Perintah itu hanya apa? Mengkonsekuensikan satu kali perbuatan. Seperti yang nanti kalau pembahasannya antum nanti al-amr yaqtadi tikrar, apakah perintah itu mengkonsekuensikan apa itu nanti pembahasan yang antum akan dapatkan dalam pembahasan usul nanti. Sudah paham sini ya? Sudah? Paham ya? Baik, mana lagi? Al-amr, maksudnya beliau mengatakan yang saya maksudkan adalah al-amrul warida fil ghusli. Perintah yang datang untuk dalam mencuci dalam ayat wudu. Baik. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, Allah berfirman, "Wamsahu faghsilu wujuhakum." Allah perintahkan untuk mencuci wajah. Baik. Perintah mencuci wajah itu perintah ya. Kadar minimalnya perintah adalah perlakuan satu kali. Antum melakukan perintah satu kali itu antum berarti sudah melakukan ketaatan, antum sudah patuh terhadap amr. Jadi kapan kita dikatakan melakukan perintah? Kapan? Apakah harus dua kali? Lah. Betul? Satu kali. Ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum dan antum sudah mencuci satu kali, antum sudah melakukan perintah. Konsekuensi perintah, ketika antum sudah lakukan satu kali maka dia sudah mencukupi untuk melakukan perintah tersebut dan antum sudah dikatakan taat. Waqtalafu fi takriri masih rasi. Dan para ulama berselisih pendapat tentang mengulang-ulangi membasuh kepala. Hal huwa fadilatun am laisa fi takririhi fadilatun. Ya, apakah ada keutamaan untuk mengulang-ulangi membasuh kepala 3 kali ataukah 2 kali ataukah tidak ada keutamaan untuk mengulang-ulangi membasuhnya. Ya, jadi antum tahu, sepakat para ulama, yang wajib itu adalah satu kali apabila sudah membasuh seluruhnya. Ya. Dan juga membasuh 3 kali itu adalah sunnah atau anggota wudu yang lain. Yang menjadi perselisihan ya, itu membasuh kepala. Apakah disunahkan membasuh 3 kali ataukah tidak disunahkan? Ya. Kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, kalau kita selama yang diajarkan wudu apa? 3 kali. Ya. Baik, kalau ulama-ulama yang lainnya, kalau selain daripada mazhab Syafi'i apa? 1 kali. Baik, ini yang kita bahas sekarang. Mana belum mengatakan tadi?
Mana dia? Fadhahaba Syafi'i ila annahu man tawadda'a thalathan yamsahu ra'sahu aidan thalathan. Imam Syafi'i rahimahullah taala berpendapat bahwa orang siapa yang berwudu 3 kali, maka disunahkan juga mengusap kepalanya 3 kali. Sebagaimana anggota tubuh yang lain. Kalau wudunya 1 kali, maka dia berwudu mengusap kepalanya 1 kali. Kalau dia mengusap 2 kali, maka disunahkan juga mengusap kepala 2 kali. Ya. Baik. Wa aktsarul fuqaha'i yarawna anna al-masalah fadilatan fi takririhi, dan mayoritas jumhur ulama, ya. Jumhur ulama 3 mazhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwasanya tidak ada keutamaan untuk membasuh kepala lebih daripada satu kali, ya. Jadi membasuh kepala 3 kali menurut jumhur ulama tidak disunahkan, tidak ada keutamaan. Oke, sekarang kita lihat sababul ikhtilafin. Baik, antum sekalian. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa sababu ikhtilafihim fi dzalika ikhtilafuhum fi qabulil ziyadatil waridati fi haditsil wahidi idza atat min tariqin wahidin wa lam yarwiha al-aktsaru wa dzalika anna aktsarul ahadits allati ruwiya fiha annahu tawaddu'a thalathan min hadithi Utsman wa ghairihi lam yunqal fiha illa annahu masaha wahidatan faqat wa fi ba'di riwayati an Utsman fi sifati wudu'ihi annahu alaihi salatu wassalam masaha bi ra'sihi thalathan wa addada Syafi'i wujuba qabuli hadhihi ziyadati bi dhahiri umumi maruya anhu alaihi salatu wassalam tawaddu'a marratan wa marrataini wa thalathan wa dhalika anna al-mafhuma min umumi hadha lafzi wa in kana min lafzi sahabiyyi huwa hamluhu ala sa'iri a'dadil wudu'i illa anna hadhihi ziyadata laysat fi sahihaini fa in sahhat yajibul masiru ilaiha lianna man sakata an syai'in laisa huwa bihujjatin ala man zakarahu. Baik, ya. Kemudian beliau mengatakan sebab ikhtilafnya para ulama dalam hal tersebut, ikhtilafuhum fi qabuli ziyadatil waridati fil haditsil wahid. Itu perselisihan para ulama dalam menerima ziyadah tambahan yang datang dalam satu hadis. Ya, dalam satu hadis. Dan yang dimaksud ini adalah tentang ayat wudu Nabi SAW yang dicontohkan oleh sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, ya. Seperti yang kita sebutkan banyak hadis-hadis sahabat yang meriwayatkan cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, id atat min tariqin wahidin lam yarwiha al-aktsar, karena ya telah datang pada salah satu jalan yang tidak diriwayatkan oleh mayoritas ulama hadis. Wa dzalika anna aktsarul ahadits, karena yang demikian itu karena mayoritas hadis-hadis yang meriwayatkan ya tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a thalathan min hadis Utsman, daripada hadis Utsman wa ghairi, dan juga hadis sahabat yang lainnya, lam yunqal fiha, tidak dinukilkan dalam pada hikayat tersebut, illa kecuali annahu masaha wahidatan faqat, kecuali Nabi membasuh satu kali kepala beliau. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya semuanya ya, termasuk hadis sahabat Utsman, itu menjelaskan Nabi mengusap cuma satu kali kepala saja, ya. Baik. Wa fi ba'di riwayati an Utsman fi sifati wudu'ihi. Baik. Akan tetapi pada sebagian riwayat hadis Utsman, kalau hadis Utsman yang dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tidak disebutkan apa? Tentang Nabi mengusap 3 kali, cuma satu kali saja. Ya. Baik. Akan tetapi pada sebagian riwayat daripada sahabat Utsman tentang cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu alaihi salatu wassalam masaha bi ra'sihi thalathan. Ya, dalam sebagian riwayat yang hadis Utsman tentang bagaimana cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sahabat Utsman mempraktekkan mengusap kepalanya 3 kali. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya, saya bacakan daripada apa yang dituliskan oleh Imam Abu Dawud. Beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Ruhat bin Makhlad qala haddatsana Abdul Rahman
bin Wardan qala haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman qala haddatsani Humran. Baik. Jadi Abu Salamah bin Abdurrahman berkata haddatsani Humran. Humran ini adalah maula Utsman bin Affan radhiyallahu an. Beliau mengatakan ra'aitu Utsman bin Affan tawaddu'a. Saya melihat Utsman bin Affan berwudu. Ya. Baik, kemudian fadzakara nahwa wa lam yadhkur al-madmadah wal istinsaq wa qala fihi. Baik. Ya. Beliau mengatakan dan beliau mengatakan dalam hadis tersebut wa masaha ra'sahu thalathan. Ya, dan Utsman mencuci kepalanya tiga kali. Tsumma ghasala rijlaihi thalathan. Dan dia mencuci kakinya 3 kali, kepalanya 3 kali, kemudian kakinya 3 kali, kemudian beliau mengatakan ya tsumma qala, kemudian Utsman berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a hakadza. Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti ini. Wa qala man tawadda'a duna kafahu wa lam yaqul. Sampai selesai pembahasan kita. Jadi ada hadis ya, sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menjelaskan bahwasannya Utsman ketika mempraktekkan cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membasuh 3 kali. Walaupun mayoritas hadis-hadis ya yang lebih sahih daripada ini terdapat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya menjelaskan bahwasannya cuma satu kali. Baik. Menjelaskan ada hadis yang sahih yang menjelaskan apa? 3 kali. Kemudian beliau mengatakan sampai mana tadi? Ya, annahu alaihi salatu wasalam masaha bi ra'sihi thalathan. Bahwasanya Nabi mengusap kepalanya 3 kali. Wa arada Syafi'i wujuba qabul hadhihi ziyadah bi dhahiri umumi ma warada annahu alaihi salatu wasalam tawadda'a marratan wa thalathan. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala menguatkan ya ziyadah ini tadi. Ziyadah apa? Tentang mengusap 3 kali. Itu menguatkan ziyadah tersebut dengan zahir keumuman apa yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara wudu Nabi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Wa dzalika ya, yang demikian itu annal mafhuma min umumi hadzal lafzi. Ya, mafhum daripada keumuman lafaz ini in kana wa in kana min lafzi sahabi, walaupun itu adalah diambil daripada lafaz sahabi. Huwa hamluhu ala mana dia? Huwa hamluhu ala sa'ir a'dha'il wudu. Ya, itu dibawa pemahamannya kepada seluruh anggota wudu. Maksudnya apa? Ya, para sahabat meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan Nabi mengusap 1 kali, wajahnya 1 kali, baik. Kemudian tangannya 1 kali. Dan juga itu dibawa ketika mereka meriwayatkan 1 kali, maka dibawa pada seluruh anggota tubuh. Berarti kepalanya juga 1 kali. Ketika meriwayatkan tentang 2 kali, wajahnya 2 kali, maka di bawah pemahamannya juga 2 kali, tidak ada perbedaan. Ya, begitu juga dengan apa? Ketika 3 kali. Inilah yang digunakan oleh salah satu argumentasi daripada Syafi'iyah mengatakan bahwasanya disunahkan untuk apa? Untuk mengusap 3 kali. Ketika kita mengusap 3 kali anggota wudu tersebut. Baik, ya. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih, ya. Dan hadis ini yang kita bacakan tadi itu disahihkan oleh para ulama, ya, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis itu adalah hadis yang sahih. Baik. Jadi apa? Baik. Sudah paham sampai sini? Kenapa bilang? Menurut antum? Baik, ya. Yang jelasnya dalam hal ini ya ulama Syafi'iyah ya kuat betul. Menurut anda sendiri condong pada pendapat daripada ulama Syafi'iyah mengatakan disunahkan 3 kali daripada melakukan wudu. Ya, ketika 3 kali maka disunahkan juga 3 kali. Karena apa? Hadis datang daripada sahabat Utsman menjelaskan hal tersebut. Ya. Adapun keumuman daripada pembahasan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap 1 kali itu dibawa pemahamannya kalau memang wudunya cuma 1 kali. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, tapi antum dalam masalah ini sekarang masalah fikih ya. Walaupun mayoritas hadis itu mengucapkan 1 kali, tapi ada hadis yang mengatakan 3 kali. Baik, beliau mengatakan sampai mana tadi? Mana? Illa an hazi mana? Illa mana? Illa anna hadhihi ziyadah laysat fi sahihain.
Ya, hanyalah saja ziyadah ini, maksudnya mengusap hadis Utsman yang mengusap 3 kali itu bukan daripada kitab Sahih Bukhari dan Muslim Sahihain. Maksudnya bukan terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, terdapatnya dalam apa? Sunan Abi Dawud. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ya. Dan beliau mengatakan fa in sahhat yajibul masiru ilaiha. Apabila hadis tersebut sahih, maka wajib untuk apa? Untuk kita mengamalkan hadis tadi, berjalan kepada hadis tadi, maksudnya mengamalkannya. Baik, ini yang di apa? Kalau antum baca daripada syarah Bidayatul Mujtahid oleh siapa yang namanya? Syekh Al-Waili, beliau mengatakan memberikan komentar tentang ini, ya. Ini kurang tepat kata beliau, ya. Kalau beliau mengatakan yajibul masiru ilaiha, berarti wajib kalau memang hadis tersebut sahih, ya, yang mengatakan 3 kali, berarti wajib untuk mengamalkan hadis tersebut. Berarti ini akan membuat kontradiktif dengan hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis yang lain tidak mengatakan wajib. Makanya beliau mengatakan, ya, ini tidak tepat, ya. Beliau di sini Imam Ibnu Rus mengatakan wajib kalau memang hadis itu sahih, dan memang hadisnya sahih. Baik? Hadisnya sahih. Beliau mengatakan kalau memang hadis sahih, hadis Utsman yang meriwayatkan 3 kali mengusap kepala itu adalah hadis sahih, dan itu hadis yang sahih, ya. Maka beliau mengatakan yajibul masiru ilaiha, maka wajib untuk mengamalkan hadis tadi. Baik. Makanya beliau mengatakan tidak melazimkan kalau hadis itu sahih, maka kita mengatakan wajib. Ya, karena kalau beliau mengatakan wajib, berarti akan kontradiktif dengan hadis yang lain yang mengatakan apa? Cuma satu kali, ya. Hanya mau menjelaskan bahwasanya apa? Menjelaskan bahwasanya hukumnya boleh. Ya. Ketika kalau memang kita beliau Al-Wail mengatakan ketika kita mengusap 3 kali, ya maka kita juga mengusap, Imam Syafi'i mengatakan kalau 3 kali maka kita mengusap 3 kali. Cuma satu kali kepala. Ya, jadi kepala itu mengikuti anggota tubuh yang lain, tidak ada perbedaan. Karena dia juga anggota badan mustakil yang diperintahkan untuk kita membasuhnya. Ya. Sebagaimana tangan, maka juga kepala sama seperti tangan dan juga wajah yang lainnya. Dan kemudian beliau mengatakan li'anna man sakata an syai'in laisa huwa bihujjatin 'ala man dzakarahu. Ya. Karena apa? Barang siapa yang diam terhadap sesuatu, maka diamnya dia itu bukan hujjah bagi orang yang mengingatnya. Baik. Kemudian wa aktsarul ulama aujabat tajdidal ma'i. Siapa lagi? Ada lagi yang lain enggak? Terakhir siapa yang belum baca? Habis nih? Baik. Juna? Hah? Ya, fadhil. Kasihkan lagi. Pakai antum. Bismillah, qala al-alif rahimahullah. Wa aktsarul ulama'i aujaba tajdid al-ma'i li mashi ra'si qiyasan ala sa'iri al-a'dha'i. Wa ruwiya an Ibnu Majushun annahu qala idza nafidha al-ma'u masaha ra'sahu bi balalin lihyatihi wa huwa ikhtiyaru Ibnu Habib wa Maliki wa Syafi'i. Baik, ya, sekarang pembahasan, ya. Baik, mayoritas jumhur ulama mengatakan wajib untuk mengambil apa? Air baru. Ya, untuk mengusap kepala. Maksudnya antum ambil daripada air baru, ya, untuk mengusap kepala. Qiyasan ala sa'iril a'dha'. Ya, dikiaskan dengan seluruh anggota tubuh. Akan tetapi diriwayatkan daripada Ibnu Majushun, salah seorang ulama Malikiyah, ya. Dan juga beliau mengatakan annahu qala idza nafizal ma'u masaha ra'sahu bi balali lihyatihi. Apabila airnya habis, maka boleh bagi dia untuk apa? Untuk mengusap kepalanya dengan basahan, ya. Diambil masih ada basah air saja, diambilkan dari lihyanya, kemudian digunakan usap kepala
kepalanya. Jangan air yang tersisa maksudnya, ya. Dengan basahan yang ada di lehernya, kemudian dia apa? Mengusap kepalanya. Wa huwa ikhtiyar Ibnu Habib wa Malik wa Syafi'i, dan ini adalah pendapat apa? Pilihan daripada Ibnu Habib juga ulama Malikiyah yang hidup pada abad keempat, dan juga Imam Malik dan Imam Syafi'i. Taib. Ya, tapi perhatikan. Taib. Dalam mazhab Syafi'i, air mustamal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Taib. Yang mana dikategorikan air mustamal? Siapa yang pernah anu? Taib. Itu basuhan yang pertama kali yang mengangkat hadas. Jadi air mustamal. Makanya itu dalam mazhab Syafi'i, ya, ketika antum pertama kali berwudu, jangan sampai air wudu yang pertama kali bisa basuhan daripada antum itu jatuh ke air yang antum akan gunakan berwudu. Karena nanti itu akan merubah air tadi itu menjadi air mustamal. Apa itu air mustamal? Ya, bukan kalau mungkin terjemahan antum cari air mustamal, air bekas, ya, atau air sisa. Bukan. Air mustamal itu adalah air yang digunakan untuk apa? Mengangkat hadas. Baik? Bisa dipahami? Jadi basuhan kedua, makanya ketika basuhan kedua itu jadi masalah. Ya, kalau antum basuhan pertama, jangan dulu. Antum makanya basuhan pertama jauhkan tangan antum daripada wadah. Ya, dalam mazhab Syafi'i, kalau antum berwudu, jangan sampai jatuh ke dalam wadah. Tapi kalau sudah basuhan kedua tidak apa. Karena kenapa? Basuhan kedua dan basuhan ketiga itu bukan lagi apa? Mengangkat hadas. Karena hadas sudah terangkat dengan basuhan yang pertama tadi. Saya bisa dipahami? Ya. Jadi, ya. Makanya kalau di sini beliau mengatakan, ya, di sini diberikan ta'liq. Di sini beliau mengatakan ya, wa illa fal ma'u mustamal fil ghusl. Ya, itu ghuslnya itu apa? Ketika dia bukan yang gunakan air mustamal. Air kedua, basuhan air kedua yang tersisa daripada, paham enggak? Suat. Yang anunya. Basuhan air kedua, air mustamal ada. Baik. Ya. Ya, tentunya yang digunakan itu bukan air yang mustamal, bukan basuhan yang pertama. Bukan yang pertama. Kalau yang basuhan pertama tidak boleh. Karena dia itu air mustamal inda Syafi'i, inda Syafi'iyah. Apa itu maksudnya? Misalnya seorang membasuh kepalanya satu kali basuhan, tapi itu belum sempurna kepalanya dibasuh. Belum sempurna. Ya. Terus? Apakah air yang dia pakai yang pertama itu tergolong air mustamal atau bukan? Karena dia belum mengangkat. Tapi perhatikan, istilah air mustamal. Perhatikan, istilah air mustamal ini adalah istilah yang terdapat dalam mazhab Syafi'iyah. Baik. Kalau ulama Hanafi, Maliki, Hanabila tidak ada air mustamal, ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kita kembali berarti ketika antum mau gunakan pembahasan mustamal, berarti antum harus kembali kepada mazhab Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'iyah, pembahasan tadi ketika kita mengusap ras kepala, ketika mengusap seluruh kepala berarti apa? Walaupun cuma sebagian sah di sini, berarti itu sudah mengangkat hadas yang ada di kepala. Baik. Jadi ketika antum mengusap tadi cuma 3 helai begitu, berarti dengan mengusap 3 helai kepala itu berarti hadas yang ada di kepala semuanya sudah terangkat. Kalau itu tidak. Iya, tidak. Nah, iya, betul. Kalau ada orang yang perhatikan kalau ada tadi orang yang membasuh, kan, tidak sempurna basuhannya, masih ada yang tersisa. Ya. Kalau basahnya sampai di sini saja, maka berarti sebagian anggota tubuhnya, kalau dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan air mustamal, berarti yang basah itu sudah terangkat hadasnya. Baik. Yang belum basah di sini, anggaplah di sini belum basah, ya. Itu berarti hadas yang ada di bagian anggota tubuh sini itu belum terangkat. Makanya wajib seperti tadi dibasuh lagi. Baik, berarti basuhan kedua tadi yang mengena di sini, basuhan kedua di sini, air yang menetes dari sini itu berarti dia dikategorikan mustamal walaupun dia basuhan kedua. Tapi karena tadi basuhan pertama itu belum sempurna. Baik, ada lagi? Kalau air mustamal kan yang pertama kali kita pakai. Iya. Akan sulit sekali untuk menghindari walaupun
apa ini ya? Bekasnya Ustaz. Bekas, iya, bukan. Baik. Air yang mustamal itu air yang jatuh daripada anggota tubuh. Kalau yang melekat di sini, yang basah tangannya yang dianukan tadi, itu bukan lagi air dianukan. Tangan kan basah, bukan lagi air. Ya. Jadi air mustamal itu adalah air yang jatuh daripada anggota tubuh hasil daripada mengangkat apa? Hadas. Baik. Ya. Pertanyaannya, ya. Sekarang begini. Sekarang pembahasan kita nanti. Ini kan saya bilang air ma'ul musta'mal itu adalah mazhab dalam ulama Syafi'iyah. Seperti yang sering saya mengatakan, antum jangan terperangkap dalam satu pendapat dulu. Ya. Tapi sekarang untuk membahas ini kita harus kembali kepada apakah memang betul air musta'ada itu pembagian air musta'mal? Apakah air musta'mal itu tidak bisa digunakan lagi untuk berwudu? Nah, ini yang perlu kita kaji, ya. Karena ya kalau ulama Syafi'iyah mengatakan air musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk berwudu lagi. Kenapa? Karena di antara dalil argumentasi yang mereka gunakan bahwasanya ya para sahabat ketika mereka melakukan safar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan, bersamaan dengan butuhnya mereka terhadap air, sulitnya dapat air, mereka tidak menampung kembali air untuk digunakan berwudu. Seandainya menurut argumentasinya, ya, seandainya kalau memang alasannya kenapa para sahabat tidak mengumpulkan itu karena apa? Karena ma'ul mustamal tidak bisa mencucikan. Tapi apakah argumentasi itu bisa kita terima atau tidak? Nanti dalam pembahasan nanti. Ada lagi? Pendapatnya, sekarang namanya pendapat yang namanya adalah tidak ada pendapat air mustamal bisa digunakan untuk air yang kita gunakan tadi untuk berwudu walaupun jatuh di situ maka tidak memudaratkan buat air tersebut untuk kita gunakan bersuci. Itu pendapat yang rajih. Nah, Ibnu Habib, huwa Malikiyah. Nah, min ulama Malikiyah. Ibnu Habib, so? Baik, ada lagi? Baik, sudah? Lanjut. Jais. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan berwudu. Ya, beliau mengusap wajahnya 3 kali, kemudian tangannya dua kali. Ya, tidak sama. Maksudnya kadang beliau usap 3 kali, dan pernah juga beliau melakukan wudu, beliau itu mengusap anggota tubuhnya yang lain itu 3 kali. Kita lanjutkan lagi. Lanjut Jun, baca. ويستحب في صفات المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ على ما في حديث عبد الله بن زيد الثابت. وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام من حديث ربيع بنت معوذ إلا أنه لم يثبت في الصحيحين. Beliau mengatakan wa yustahabbu fi sifatil mashi an yabda'a bi muqaddami ra'sihi. Disunahkan untuk mengusap kepala itu dimulai dari muqaddima ra'si. Dari depan kepala, fayamurru yadayhi ila qafahu. Kemudian dia jalankan tangannya sampai ke tengkuknya, ya. Tsumma yarudduhuma ila haitsu bada. Kemudian mengembalikan keduanya dari tempat dia mula. Maksudnya dari depan lari ke belakang tengkuk. Kemudian setelah itu kembalikan lagi ke tempat semula, yaitu di kepala, ya. Kepala bagian depan, ya. Ila haitsu bada, ya.
Alama fi hadis Abdullah bin Zaid Ats-Tsabit, dan ini tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi ini dimulai dari mana? Sini, kepala itu ya disebutkan dalam tata cara wudu yang dipraktikkan oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Bagaimana tentang cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau menjelaskan bahwasanya apa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan tangannya dari arah kepalanya depan, kemudian lari ke belakang, tengkuk, kemudian membalikkan ke belakangnya, ya. Kemudian beliau mengatakan wa ba'dul ulama yakhtaru an yabda'a fi muakhir ra's, dan sebagian ulama ada yang memilih pendapat untuk memulai daripada akhir kepala. Wa dzalika aidan marwiyun an sifati wudu'i sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini diriwayatkan tentang sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada hadis Rubai' binti Muawidh, ya. Tapi beliau mengatakan lam yathbut fi sahihani, maksudnya hadis tersebut menceritakan tentang apa? Tentang sifat yang terakhir ini itu tidak datang daripada sahih Bukhari ataupun sahih Muslim. Tapi ya di sini disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Tapi hadis yang lebih sahih adalah tentang hadis Abdullah bin Zaid yang menyebutkan tentang cara membasuh kepala Nabi SAW dimulai daripada arah depan, bukan dari arah belakang. Baik, ya. Itu dia, selesai pembahasan kita masalah mashul ras. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, ya. Masuk alal imamah. Baik, ada yang mau tanyakan sebelumnya? Ya? Dalam hadis yang sahih, kalau sudah hadis yang sahih berarti apa? Tapi yang perhatikan, hadis yang paling sahih menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mayoritas hadis yang menjelaskan tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimulai daripada arah depan. Dan itu yang lebih utama. Dan itu yang lebih disunahkan. Seperti pembahasan kita tadi, dalam masalah mashur ra's. Ya, dalam masalah mashu ar-ra's yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya Nabi memang mayoritas yang Nabi lakukan adalah membasuh seluruh kepala. Itu untuk menunjukkan afdoliyah. Berarti apa yang paling banyak yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dirutinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk menunjukkan tentang itu yang lebih utama. Tetapi membasuh sebagian kepala Nabi pernah lakukan. Beliau mengatakan bahwasanya yang paling banyak yang dilakukan Nabi SAW itu untuk menunjukkan keutamaan, itu yang lebih utama. Ya. Dan juga ketika Nabi melakukan perkara yang lain untuk menunjukkan tentang bolehnya. Baik. Nah. Sambung ke jenggot. Jenggot itu kalau memang dia membasuh jenggot itu bagian daripada membasuh wajah. Ya, jadi jenggot ini kenapa lagi dilakukan lagi jenggotnya? Kalau dia membasuh jenggot itu rangkaian daripada membasuh wajah dia. Ya, jenggot itu rangkaian daripada membasuh wajah, bukan membasuh kepala, ya. Kalau kepala, ya nanti kalau jumhur mengatakan dia dengan apa? Ya, satu rangkaian dengan kepala. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak. Ya, dia dengan apa? Gerakan yang lain. Maksudnya gerakan tersendiri. Kepala, telinga. Ya, itu dua anggota tubuh yang berbeda. Ya. Baik. Tidak. Iya, bukan maksudnya beliau memang menjelaskan bahwasanya itu tidak datang daripada, bukan tidak diriwayatkan begitu. Hadis tersebut tidak diriwayatkan daripada sahihain. Tidak ada, beliau tidak. Antum pahami sih seakan-akan beliau menganggap lemah gitu ya. Beliau apa? Tidak.
Baik. Ya tentunya hadis. Ya beliau tidak, kalau kita lihat, antum lihat sebagian hadis yang tidak diriwayatkan hanya memang kadang kalau hadis itu diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lain, tentu riwayat daripada Imam Muttafaq, ya riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu lebih kuat daripada riwayat daripada ulama hadis yang lain. Makanya memang dari segi pendalilan, riwayat daripada Imam Bukhari adalah lebih kuat hadis tersebut. Tetapi pembahasannya, apakah bukan berarti hadis kuat? Ya, kalau ada hadis yang sahih, pembahasannya kita bukan masalah kuat atau tidaknya gitu. Kecuali memang di situ ada ta'arud. Tapi di sini tidak ada ta'arud. Ya. Kalau mungkin kita istilahnya ada ta'arud gitu kan, ada ta'arud antara Sahih Bukhari dengan Sahih yang lainnya, nah bisa kita menggunakan metode tarjih, kita lebih kuatkan daripada riwayat Imam Bukhari karena lebih kuat. Tapi kalau tidak ada ta'arud, di sini tidak ada ta'arud dalam pembahasan tersebut. Tidak ada pertentangan, maksudnya hadis Bukhari dengan, makanya itu yang dikatakan tadi Imam Nawawi gitu kan, bahwasanya hadis karena hadis yang menjelaskan Nabi mengusap kepala, bukan itu, yang mengusap ini apa tadi apa misalnya? Tidak ada yang itu pembahasan. Anda lupa. Tidak ada ta'arudnya. Ketika hadis tidak ada ta'arudnya, kita bisa mengamalkan dua hadis tersebut. Karena mengamalkan dua dalil yang ada itu lebih utama daripada menggugurkan salah satunya. Baik, ada lagi? Baik, fadhal. Bagaimana penjelasan tadi, bolehnya membasuh dari belakang ke depan? Apakah boleh dipasang pada pembasuh tangan dari siku ke tangan? Tidak. Pembahasan dari siku. Pembahasan dari sekarang, pembahasan masalah siku ke tangan, ya. Dari pembahasan perhatikan dimulainya dari mana? Ya, Nabi SAW Al-Quran merintahkan wa aydiyakum ilal marafiq. Cuci tangan kalian sampai ke siku. Berarti tangan dicuci itu bukan dari siku menuju ke bawah, bukan dari siku ke bawah. Tapi dari bawah daripada bawah ke atas. Baik, sekarang pembahasannya, apakah boleh? Ya. Apakah boleh kita sekarang kalau kita berwudu bukan dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah? Baik. Apapun yang antum mau lakukan, bagaimanapun, mau dari tengah, dari apa, intinya antum cuci semuanya. Ya. Basah. Pokoknya anggota tubuh tadi, ya, yang antum cuci, apakah dari sini, ya, dari atas antum memulai, itu tidak jadi masalah. Yang intinya yang dituntut itu yang paling inti dan paling utama dalam masalah wudu itu adalah adalah kita meratakan semua air pada anggota tubuh yang wajib dibasah. Ya, makanya dalam pembahasan ulama, diantaranya dalam mazhab Syafi'iyah, beliau mengatakan walaupun antum misalkan antum berendam, tiba-tiba tercebur tadi membasuh kepala, antum niat wudu, tapi antum ternyata ada yang lempar ada yang siramkan antum air. Kalau antum sudah niat memang atau tidak cemburu gitu kan, tapi antum niat, maka sah karena sudah basah. Baik. Ya, tinggal sedikit waktunya, kita selesaikan dengan tanya jawab saja. Niat di mana Imam Syafi'i itu saat ingin melakukan sesuatu itu. Betul. Tapi kalau kita tiba-tiba yang lempar, kita sudah niat memang. Makanya kan dulu tuh siap-siap memang. Udah kan? Antum sudah mau di setting memang tuh. Kalau antum tidak ya tidak ini. Ya, dari mazhab Syafi'iyah perhatikan, ya. Dalam mazhab Syafi'iyah, beliau menjadikan niat itu sebagai rukun. Beda dengan ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain meniatkan itu bukan rukun tapi syarat. Apa bedanya rukun dengan syarat? Kalau rukun, dia itu sesuatu yang berada dalam zat ibadah tadi. Ya, right? Kalau syarat itu dia rukun, sesuatu yang wajib yang berada dalam zat ibadah. Kalau syarat, sesuatu yang wajib yang berada di luar daripada syarat ibadah, daripada ibadah tadi. Ya. Contohnya apa? Kalau jumhur ulama mengatakan niat itu bukan rukun, dia
Syarat, karena dia keluar daripada, contohnya seperti wudu. Wudu itu, niat itu bukan bagian daripada bukan daripada bagian gerakan wudu, tidak ada hubungannya. Ya, tapi kalau Syafi'i mengatakan apa? Dia rukun. Kenapa? Karena mereka mewajibkan apa? Iqtiranul niyat bil fi'il. Wajibnya apa? Menggandengkan niat dengan perbuatan. Jadi antum berwudu, masalah niat, pembahasan masalah niat wudu. Kapan itu antum niat dalam mazhab Syafi'iyah? Membusa wajah, bukan waktu membusa tangan. Tidak sah ketika antum mau wudu, niatnya dari awal mengusap tangan, tidak sah. Kenapa? Karena yang wajib pertama dibasuh anggota tubuh itu adalah wajah. Itu kan, kalau yang tadi kan sunnah-sunnah saja. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah kan, atau jumhur ulama, itu kan sunnah. Cuci tangan itu sunnah, madmadah istinsyak itu sunnah, gitu kan. Jadi wajib pertama kali, rukun pertama kali, ya, yang wajib dilakukan dalam membasuh anggota tubuh itu adalah wajah. Maka disitulah pertama kali diniatkan. Jadi kalau antum mau niat, dan itu harus bersamaan dengan gerakan. Tidak bisa antum niat dulu baru gerakan. Tidak sah. Karena niat itu harus apa? Iqtiranul bil fi'l. Makanya pembahasan dalam masalah ini, ya, ketika ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan, ya, wajib harus dengan iqtiran bil fi'il, harus digandengkan dengan fi'il. Makanya coba sekarang kita talaffuz bin niyah, tidak bisa kita praktekkan ketika kita lakukan sholat. Coba nih, berniat dengan mengucapkan lafaz. Mengucapkan lafaz usolli fardal maghribi thalatha raka'atin ma'muman mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, contohnya Allahu Akbar. Coba nih. Jadi apa? Ya, jadi apa? Praktek untuk niat dengan sholat itu memang dalam hati. Bisa pahami? Karena kalau mau Allahu Akbar langsung mau mengatakan usolli Allahu Akbar, tidak bisa tuh. Bisa nggak? Nggak bisa. Usolli Allah, nggak bisa. Ya, itu antum bisa gandengkan. Ya, ini dalam contoh apa? Dalam contoh, sama juga dalam contoh wudu. Ya, dalam contoh wudu, antum baru wudu mau cuci muka ini kan nawaitul wudu'a gitu kan. Nawaitul wudu'a. Baru antum mau cuci. Tidak bisa. Antum praktekkan di mana? Karena mereka mewajibkan apa? Iqtiran. Makanya patokannya jumhur semua ijma' para ulama, patokan itu adalah apa yang dalam hati. Hanya dalam mazhab Syafi'i, ya, talaffuz bin niyah itu bukan niat. Ya. Dia itu cuma apa? Untuk menguatkan apa yang sebentar lagi kita niatkan, untuk istihdarul qalb, untuk bisa mendatangkan hati ketika kita akan mau melakukan ibadah. Sebelum untuk menguatkan apa yang ada dalam hati. Baik. Kan seperti saya katakan tadi. Apa? Ya. Tidak, beliau keluar daripada pembahasan tersebut karena beliau mensyaratkan niat itu harus muqtarinal bil fi'il. Makanya mau tidak mau beliau harus menjadikan itu sebagai apa? Sebagai rukun. Antum masuk bismillah pembahasannya antum. Ta'arud nas. Kenapa? Makanya saya bilang kan, jumhur ulama, perhatikan, antum paham enggak pembahasannya? Sekarang jumhur ulama. Ya, jumhur ulama, bukankah Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah itu satu pendapat dalam masalah niat wajib? Tapi kan ketika sampai ke dalam pembahasan masalah apakah dia rukun atau syarat, Malikiyah, Hanafiyah mengatakan apa? Dia adalah syarat. Dia di luar daripada konteks ibadah. Hanafiyah, Syafi'iyah kenapa menjadikan dia sebagai rukun? Karena memang mereka membuat kaidah syaratnya niat itu harus muqtarinul
bil fi'il. Maka berarti mereka harus, berarti niat itu adalah bagian daripada solat itu sendiri atau ibadah itu sendiri. Baik, antum saya paham depannya. Ya. Dia cuma bilang kan itu kan ta'arud anunya. Tidak ta'arud dalam alam nas. Ya, nanti ada alasannya, beliau ada alasan keluar daripada anu itu. Ya, kenapa beliau menjadikan itu sebagai niat itu sebagai rukun? Karena niat itu harus bergandengan dengan perbuatan. Berarti dia masuk dalam hakikat perbuatan tersebut. Baik, ada lagi? Satu lagi. Baik, nanti antum simpan pembahasan antum ini, jangan dibahas di sini. Baik. Nanti pembahasan antum kita diskusikan pembahasan nanti usul antum siapkan baca baik-baik memang jadinya. Baik. Ya, ini orang Syafi'i ini. Iya. Baik, terus gimana ya? Kenapa dilakukan dalam niat itu jadi rukun? Karena di dalam hadis innamal a'malu binniyat berubah di sini dalam kaidah nahwu dia jadi sahabat. Iya, betul. Iya, makanya kan mereka mensyaratkan apa? Mensyaratkan niat itu harus apa? Harus bergandengan. Itu syaratnya. Niat itu adalah bergandengan. Tapi sekarang pertanyaan Yehuda. Nah, itu dia tadi. Kalau dia bergandengan dijadikan rukun gitu kan? Bergandengan. Kenapa saya jawab sama Yehuda? Kenapa dijadikan rukun? Karena syaratnya Syafi'iyah menjadikan dia sebagai rukun karena syarat daripada niat itu harus bergandengan. Baik, berarti kalau dia bergandengan, berarti dia harus masuk pada rukun, tidak bisa masuk sebagai syarat. Kalau syarat itu di luar daripada ibadah. Nah, sekarang muskilannya Yuda, pembahasannya ziyadatu ala nas amla. Saya bilang, "Baik, antum siapkan saya nanti pembahasan malam, kita bahas masalah itu." Baik, satu. Iya, apa? Syaratnya dia harus musahabah, dia harus bergandengan, dia tidak bisa niat itu mendahului perbuatan. Ya. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak, dia syarat, dia niat makanya bisa mendahului perbuatan. Ya, hanya nanti akan ada tafsilannya mereka, perbuatannya berapa jaraknya, jangan lama batasannya. Tapi yang intinya dia bukan bergandengan langsung masuk dalam rangkaian ibadah. Beda dengan ulama Syafi'iyah mengatakan dia harus bergandengan. Jadi ketika antum takbir, Allah, disitulah niatnya. Tidak bisa antum niat dulu. Ya. Antum tidak bisa niat, baru antum takbir, Allahu Akbar, tidak sah. Terus bab istilah kita berbicara. Berbicara apa? Yang berniat. Tidak ada hubungan, tidak ada. Ya, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu binniyat, tergantung daripada niatnya. Berarti Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Nabi menggantikan apa? Seperti yang tadi jelaskan sudah, bahwasanya amalan itu dia bergandengan dengan niat. Makanya musahabah harus digantikan dengan niat. Yang masalahnya dulu saya paham pembahasannya antum ziyadatu ala nasun amla gitu loh. Ya, pembahasan usulnya antum itu kan? Baik. Nggak ada? Baik, kita cukupkan. Ya. Baik, berarti pekan depan siapa yang baca? Anggaran kedua ya. Antum siapkan memang dari pembahasan apa? Antum masuk imamah sampai panjang sekali kalau masuk rajulain. Tadi kita berapa halaman kita ambil ya? 2 halaman ya. Berarti antum juga 1 2 Antum masuk sampai Ghuslul Rijlain juga. Selesai ya. Tapi ini antum sampai selesai maksud Ghuslul Rijlain. Selesai itu. Masalah tartib af'alul wudu itu enggak. Jadi Ghuslul Rijlain itu selesai antum baca nanti. Paham? Itu panjang itu. Ini kan ini sudah terlalu banyak yang kita bahas. Ya, maksudnya ini tinggal kita baca cepat karena pembahasannya sudah kita jelaskan kemarin, kaidahnya juga masih sama. Itu aja.
Ya, antum pahami kaidah-kaidah yang kemarin, itu tujuannya, pembahasannya. Jadi kita bisa baca cepat. Jadi Ghuslur Rajul ini selesai, ya. Sampai tertibu af'al wudu. Ada? Antum lihat? Ini angkatan kedua. Saya akan bacaan antum, ya. Udah, ya, udah. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.